Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat Kultum Daring SMP 5 Kudus Penyejuk Hati, yang semoga diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini kita banyak yang beranggapan entah kapan wabah ini akan berakhir. Ungkapan itu kini mulai terucap oleh lisan manusia. Rasa ujian yang dilalui begitu berat sehingga muncul prasangka buruk bahwa musibah-musibah yang dialami seperti terjadi bencana di mana-mana, korban PHK, kesulitan mencari makan, kesulitan mencari pekerjaan. Bahkan kita sebagai pelajar kesulitan mencari sekolah yang sesuai cita-cita. Dan seperti yang terjadi saat ini, wabah corona yang melanda di dunia maupun di negara kita yang saat ini, banyak orang yang beranggapan karena terjadi wabah corona ini akan menutup rezeki dan bahkan akan mengakhiri kehidupan. Ketahuilah saudaraku, ujian pasti akan dihadapi orang-orang yang beriman. Dan di saat ujian menghampiri, sebagai seorang yang beriman harus yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Muslimat yang dirahmati Allah, dalam keadaan apapun orang-orang beriman di hidupnya, bahkan dalam keadaan krisis pun, orang beriman adalah orang yang paling beruntung, karena dia adalah orang yang memiliki suatu pegangan yang sangat kuat. Pegangan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaannya, orang-orang beriman itu selalu menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Dan itulah yang justru membuat orang-orang beriman itu mudah bangkit dibandingkan dengan yang lainnya dan mudah mendapatkan kebaikan dan solusi sebelum lainnya. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang beriman selalu kita mendekatkan diri kepada Allah dan selalu menghadirkan bahwa Allah itu selalu ada di dekat kita. Itulah cara yang harus dilakukan dalam keadaan apapun yang saat ini kita alami. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai contoh kisah Nabi Musa. Pada kisah ini bisa kita pelajari untuk dapat bersikap optimis dan yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Saat itu Allah itu memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya untuk keluar dari Mesir sebagai cara untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Maka Nabi Musa dan kaum Bani Israel pergi menuju tempat yang sudah Allah tentukan. Semasa itu Fir'aun mengetahui bahwa Musa meninggalkan Mesir, sehingga Fir'aun mengerahkan bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Sehingga mereka tibalah di suatu tempat di mana tempat yang depannya adalah Laut Merah dan belakangnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga orang-orang berpikir bahwa kita memang terjebak, kita tidak bisa menghindari Fir'aun dan bala tentaranya, dan tidak ada pilihan lainnya. Pada saat itu kaum Bani Israel muncullah kalimat keputusasaan, sehingga Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 61 dan 62 yang berbunyi, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dalami ayat tersebut, dalam kalimat tersebut pengikut Musa pasti berkata, inna lamudrakun, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Dan mereka berkeyakinan bahwa pasti akan tertangkap. Itu memang kalimat dari
kaum Bani Israel sebagaimana yang selayaknya kita biasa ucapkan. Tapi Nabi Musa yakin bahwa pertolongan Allah itu ada. Karena Allah yang menunjukkan jalan tersebut, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan. Tapi lihatlah kalimat Nabi. Dan bagi kita semua, kita sebagai seorang yang beriman wajib meneladani jawaban Nabi waktu itu adalah kalla, yang artinya sekali-kali tidak mungkin. Tapi kenapa Musa yakin dan berkata tidak mungkin? Karena dia punya keyakinan, inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Robku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kisah Nabi Musa ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita itu harus bersikap husnudon kepada Allah. Dan sikap inilah yang akan membangkitkan sikap optimis kepada Allah. Ya, sesuai prasangkanya Musa pada saat itu, bahwa dia Allah akan memberikan petunjuk, dan benar-benar Musa diberi jalan. Dari kisah Nabi Musa tersebut dapat diambil hikmah. Pertama, Allah itu selalu bersama hambanya, sehingga dengan begitu kita muncul prasangka yang optimis, yang husnudon, bukan yang pesimis. Maka Allah menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya sehingga terbelahlah lautan menjadi dua, dan mereka, Musa dengan kaum Bani Israel, dapat menyeberangi lautan, dan selamatlah Musa dan kaumnya dari kerajaan Firaun. Dan dari situ kita belajar bahwa sekrisis apapun keadaannya, orang-orang beriman itu tidak kurang keimanannya pada Allah, dan kita akan mengatakan insya Allah itu mesti ada jalan. Kalau kita bergantung kepada Allah, maka nanti yang akan keluar adalah optimis, bukan pesimis. Kalau optimis yang keluar, maka sesuai ajaran Nabi, bahwa Nabi itu suka orang yang optimis. Nabi juga suka dengan ucapan-ucapan yang baik. Janganlah sampai keluar kalimat ucapan yang negatif. Misalkan nanti kita bisa sakit lah, tertular, bangkrut, kacau, kita tidak berhasil. Maka kita sebagai seorang muslim, keluarkanlah kalimat-kalimat yang baik, yang positif, yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan tentu saja akan mendorong kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Dan kali ini adalah Ramadan di musim panas, maka mari kita bahagiakan hati kita dengan berbaik sangka kepada Allah dan selalu optimis bahwa di Ramadan ini kita mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kita bisa ketemu dengan Ramadan, dan yang kedua, semoga dengan Ramadan kali ini di musim panas ini akan mengakhiri semua wabah dan musibah yang melanda di negara kita ini. Sebagaimana syair-syair yang ditulis Imam Syafi'i, yaitu sebagai nasihat untuk kita, biarlah hari-hari bertingkah semaunya. Yang paling penting adalah bahagiakan dirimu dan nyamankan jiwamu saat takdir itu datang. Jadi kita harus menjadi orang yang nyaman, membahagiakan diri, tidak terlalu suudon. Kemudian yang kedua, kamu janganlah jadi orang yang gundah gelisah. Karena kita tahu bahwa tidak ada peristiwa di dunia ini yang abadi. Nah, tidak ada orang itu kok sakit ya sakit terus, sengsara terus, atau bahagia terus, juga tidak pernah akan ada. Pertama, jadilah orang yang tabah menghadapi musibah. Yang kedua,
lapangkanlah hati, jangan menjadi hati yang sempit. Kemudian yang ketiga, kita bisa membalas kebaikan orang lain. Bahkan ada nasihat dari beliau, Imam Syafi'i, tidak ada sedih yang terus-menerus, juga tidak ada senang yang terus-menerus. Dari Imam Syafi'i yang pernah saya baca dan saya dengar, bahkan sebagai penutup dari syair-syair beliau, yaitu adalah rahasia adalah bahagia adalah baik sangka kamu kepada yang menciptakan dan berbaik sangka kepada yang membagikan rezeki, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita bisa tenang, damai, tentram, optimis, yang didampingi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.